Sebab-sebab siksa kubur. Sebab utama syirik. Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa syirik dan kekufuran di antara sebab utama adanya siksa kubur. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut adalah cerita yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keluarga Fir'aun yang merupakan pemimpin orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Mu'min 40:46. Yang dimaksud dengan api adalah api di dalam alam kubur, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala setelahnya berfirman. Dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Mu'min 40:46. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang saling berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri dari ayat-ayatnya. Al-An'am 6:93. Hal itu karena sesungguhnya jika seorang kafir ada di dalam sakaratul maut, maka para malaikat akan datang kepadanya dengan membawa kabar siksaan yang sangat pedih, tali rantai dari neraka, juga kemarahan Allah sehingga pada akhirnya ruhnya berantakan di dalam jasadnya karena enggan untuk keluar. Lalu malaikat memukulnya sehingga ruhnya itu keluar dari jasadnya dengan berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Al-An'am 6:93. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah siksa kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia, sebelum azab yang lebih besar di akhirat, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. As-Sajdah 32:20-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya untuk orang-orang yang salim ada azab selain itu. At-Tur 52:47. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan siksa kubur sebelum siksaan pada hari kiamat. Diriwayatkan dari Zadzan, beliau berkata, yang dimaksud ayat tersebut adalah siksa kubur. Dalil dari As-Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan di dalam banyak sabdanya bahwa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mewujudkan ketauhidan kepada Allah yang merupakan kewajiban seorang hamba kepadanya adalah sebab utama adanya siksa di dalam kubur kepada seorang mayit. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib yang sangat masyhur dan mencakup berbagai macam keadaan yang menyangkut para mayit ketika ruh mereka dicabut dan keadaan mereka di dalam kubur. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang seorang hamba yang kafir atau seorang hamba yang selalu melakukan perbuatan dosa yang ditanya oleh dua orang malaikat di dalam kubur. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu datanglah dua malaikat yang sangat keras bentakannya. Mereka berdua membentaknya dan mendudukannya, lalu bertanya, siapakah Rabb-mu? Aku tidak tahu, jawabnya. Mereka berdua bertanya, lagi, apakah agamamu? Aku tidak tahu, jawabnya. Mereka berdua bertanya, lagi, bagaimana menurut kamu tentang seseorang yang telah diutus kepadamu? Dia sama sekali tidak mendapatkan petunjuk untuk mengenalinya, lalu dikatakan kepadanya, Muhammad. Dia berkata, aku tidak tahu, aku mendengar orang lain mengatakan itu.
Lalu dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu, dan kamu tidak mengikutinya. Lalu berserulah seorang penyeru di langit, sesungguhnya dia pembohong, maka bentangkanlah baginya hamparan dari neraka, dan bukakanlah baginya satu pintu menuju neraka. Di dalam hadits ini diungkapkan bahwa seorang musyrik ditanya tentang 3 landasan utama yang harus diketahui, diyakini, dan dipelajari oleh setiap hamba di dunia sehingga ketika dia meninggalkan dunia menuju alam barzah dan ditanya tentangnya, maka dia akan menjawabnya dengan benar. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang akan diberikan pertolongan oleh Allah untuk menjawabnya dengan baik. 3 landasan utama ini adalah mengenal Allah. Dialah Maha Pencipta yang disembah, yang telah mengatur kita semua dan mengatur seluruh alam dengan nikmat-Nya. Kedua malaikat akan menanyakan seorang hamba tentangnya dengan berkata, siapakah Rabb-mu? Mengenal agama Islam. Maknanya adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid, tunduk, dan taat kepadanya. Juga melepaskan diri dari segala kemusyrikan dan pelakunya. Kedua malaikat menanyakan hal tersebut dengan ungkapannya, apakah agamamu? Mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mentaatinya dan mengikuti segala perintahnya, menjauhi larangannya dan menjadikannya sebagai suri tauladan. Kedua malaikat menanyakan hal tersebut dengan ungkapannya, bagaimana menurut kamu tentang seseorang yang telah diutus kepadamu? Maknanya adalah, bagaimana sifatnya, apakah dia seorang rasul? Dan bagaimana keyakinanmu terhadapnya? Lalu bagaimanakah jawabannya pada waktu itu? Dia hanya berkata, aku tidak tahu. Al-Munziri rahimahullah berkata, kata tersebut, diungkapkan ketika tertawa dan kadang merupakan kata yang mengungkapkan kepedihan. Makna ini lebih tepat untuk redaksi hadits, wallahu alam. Ibnul Katsir rahimahullah berkata, di antara kebiasaan orang yang linglung dan bingung ketika ditanya adalah perkataannya, seakan-akan dia ditanya sesuatu yang tidak dimengerti. 9. Kemudian setelah menjawab demikian, hamba tersebut berkata, aku mendengar orang lain mengatakan itu. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah berkata, ungkapan ini menunjukkan bahwa mengikuti orang lain tanpa dalil merupakan pangkal kebinasaan, karena sebab kebinasaan orang tersebut adalah mengikuti orang lain tanpa ilmu. Orang yang berakal adalah orang yang memahami agamanya dari kaidah-kaidah agama yang benar sebagaimana diungkapkan sebelumnya tentang orang yang selamat. 10. Maha benar Allah yang telah berfirman. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Ibrahim 14:27. Sungguh, dia benar-benar merugi di dalam kehidupan dunia dan akhirat, sebuah kerugian yang nyata. Ketika itu kedua malaikat yang berwarna hitam dengan matanya yang biru berkata, kamu tidak tahu, dan kamu tidak mengikutinya. Lalu setelah itu yang ada hanyalah siksa yang sangat pedih. Maksud dari ungkapan, kamu tidak tahu, adalah, kamu tidak tahu mana yang benar. Sedangkan makna, kamu tidak membacanya, adalah, kamu tidak memahami bahkan tidak membaca Al-Quran. Dengan makna lain, kamu tidak tahu dan tidak ingin mengikuti orang yang tahu. Dan di antara dalil yang sangat kuat bahwa syirik merupakan sebab utama adanya siksa kubur adalah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang-orang musyrik mendapatkan siksa di dalam kubur. Di dalam hadits, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika terjadi perang Ahzab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api, sebagaimana mereka telah menahan kita semua dan menyibukkan kita dari sholat, asyar sehingga matahari terbenam. Di dalam hadits-hadits yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di antara sebab terjadinya siksa kubur adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hadits-hadits tersebut adalah hadits Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Nabi Shallallahu
alaihi wasallam berada di sebuah kebun milik Bani Najjar di atas seekor bagal, peranakan kuda dan keledai, miliknya dan waktu itu kami bersamanya, bagal itu miring dan hampir saja melempar beliau. Dan ternyata di sana ada 6 kuburan atau 5 atau 4, lalu beliau berkata, siapa yang tahu penghuni kuburan ini? Seseorang berkata, aku, kapan mereka meninggal? Tanya Rasul. Dia menjawab, mereka semua mati dalam keadaan musyrik. Rasul berkata, sesungguhnya umat ini diberikan cobaan di dalam kuburnya. Seandainya kalian tidak akan dikubur, niscaya aku akan memohon kepada Allah agar Dia memberikan kemampuan kepada kalian untuk mendengarkan siksaan di dalam kubur seperti yang aku dengar sekarang ini. Ungkapan, mereka semua mati dalam keadaan musyrik, menunjukkan bahwa syirik merupakan sebab utama adanya siksa kubur. Hadits Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kebun kurma milik Bani Najjar, lalu beliau mendengarkan suara orang-orang dari Bani Najjar yang mati pada zaman jahiliyah sedang disiksa di dalam kubur. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar dengan rasa takut. Setelah itu beliau memerintahkan para sahabatnya agar memohon perlindungan dari siksa kubur. Hadits Ummu Mubashir radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dan aku sedang berada di salah satu kebun Bani Najjar, yang di dalamnya ada kuburan. Di antara penghuni kuburan tersebut, adalah mereka yang mati pada masa jahiliyah. Lalu Rasul mendengar mereka sedang disiksa. Setelah itu Rasulullah keluar dan berkata, berlindunglah kalian semua dari siksa kubur. Ummu Mubashir bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka disiksa di dalam kubur? Rasul menjawab, betul, siksaan yang hanya didengar oleh binatang-binatang. Ungkapan, mereka mati pada masa jahiliyah, di dalam kedua hadits di atas menunjukkan bahwa mereka adalah kaum musyrikin yang telah sampai kepada mereka hujjah. Hadits Aisyah radhiyallahu anha, di dalam sebuah hadits yang panjang tentang gerhana matahari, di dalamnya terdapat ungkapan, aku telah melihat neraka jahanam, di sana satu sama lainnya saling menghantam, yaitu ketika kalian melihatku mundur. Di sana aku melihat Ibnu Luhai, dialah yang pertama kali mensyariatkan saibah. Di dalam riwayat lain, menarik ususnya di dalam neraka. Ibnu Luhai adalah Amr bin Luhai bin Kam'ah, salah satu kepala kabilah Huza'ah yang menguasai Baitullah setelah Jurhum. Dia adalah orang pertama yang menggantikan agama Ibrahim alaihissalam, lalu dia memasang patung-patung, dia membawa patung-patung itu ke negeri Hijaz dan mengajak orang lain untuk menyembahnya dan bertakarrub kepadanya. Oleh karena itu, dialah orangnya yang pertama kali mensyariatkan saibah, bahirah, wasilah dan ham. As-sawaib adalah kata jamak dari saibah, yaitu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, Al-Maidah 5:103. Sa'idi bin Musayyab rahimahullah berkata, Al-Bahirah adalah seekor unta betina yang susunya dikhususkan untuk para tagut sehingga tidak seorang pun dari kalangan manusia yang diizinkan untuk memerasnya. Adapun saibah adalah seekor binatang yang mereka khususkan untuk berhala sehingga mereka tidak menjadikannya sebagai hewan tunggangannya. Di dalam hadits ini, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa syirik adalah salah satu sebab utama seseorang masuk ke dalam neraka. Hadits Abu Ayyub al-Ansyari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar sedangkan matahari telah terbenam, lalu beliau mendengar suara, beliau bersabda, orang-orang Yahudi sedang disiksa di dalam kuburnya. Tidak diragukan bahwa umat Yahudi adalah umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan benar-benar telah mempermainkan mereka sehingga mereka menyembah berhala dan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Ketika mereka melewati sebuah lautan dan di sana mereka melihat satu kaum yang sedang menyembah berhala milik mereka, mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah ilah, berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa ilah, berhala.
Al-A'raf 7, 138. Kebodohan apakah yang melebihi kebodohan seperti ini? Padahal belum lama mereka melihat dengan mata kepala mereka bagaimana Allah menghancurkan kaum musyrikin dan bagaimana Fir'aun beserta bala tentaranya, kaumnya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta Musa agar membuat rab yang disembah bagi mereka. Mereka meminta kepada makhluk agar membuatkan rab yang diciptakan olehnya. Maka bagaimana mungkin sesuatu hasil buatan makhluk menjadi ilah? Padahal sesungguhnya ilah, Tuhan, itu adalah pencipta segala sesuatu, maka mustahil ciptaan makhluk menjadi ilah. Alangkah banyaknya orang yang mengikuti mereka dalam menjadikan Tuhan buatan menjadi sesembahannya. Siapa saja yang menjadikan Tuhan selain Allah, maka sesungguhnya ia telah mengambil makhluk sebagai ilah, Tuhan. Ditambah lagi mereka semua telah menjadikan anak lembu sebagai ilah selain Allah padahal mereka semua menyaksikan siksa yang ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan kemusyrikan dengan siksaan yang paling keras, padahal nabi mereka pun masih hidup. Dan di antara yang aneh lagi adalah bahwa mereka tidak cukup hanya dengan menjadikannya sebagai ilah mereka saja, bahkan mereka berusaha agar apa yang mereka sembah merupakan ilah bagi Musa juga. Mereka semua menghubungkan Musa dengan kemusyrikan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ibadah kepada hewan yang paling bodoh yang sulit untuk membela dirinya sendiri dari bahaya, di mana ia, hewan tersebut, sering dijadikan matsal, perumpamaan dalam contoh kebodohan dan kepandiran, maka bagaimana mereka menjadikannya sebagai ilahnya Musa kalimur Rahman. Maha suci Allah, ini adalah kedustaan yang sangat besar. Dan yang lainnya yang merupakan kemusyrikan, kebatilan, pemutarbalikan kalam Allah juga pembunuhan atas nabi-nabi mereka. Walhasil umat yang dibenci ini berhak mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih di dalam kubur dan pada hari kiamat di dalam neraka. Mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 2, 39. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan limpahan nikmat MU, dan bukan kelompok orang yang dimurkai oleh MU, juga bukan orang-orang yang tersesat. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dapat mewujudkan tauhid dan tetapkanlah kami ya Allah di dalam kubur dengan jawaban-jawaban yang benar, ya Allah. Selamatkanlah kami dari siksa kubur juga dari siksa neraka pada hari akhir. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan permintaan. Sumber Al-Manhaj.org.id